bukti-bukti kan sudah jelas bahwa soal direkayasa atau tidak kan klien saya juga nggak tahu siapa yang merekayasa. Kan begitu, dari pembeli atau mulai dari siapa PPAT-nya dia nggak tahu, nggak kenal, terus ditambah lagi katanya sudah dibayar, tahan dicicil dan belum lunas tapi sudah bisa ganti nama, dia not. Lalu ditambah lagi ada ditanya hakim, kalian disebutkan hari ini di hadapan saya bla bla bla, tapi kan itu tidak merasa dari awal sudah banyak yang aneh Pak. Lalu salah satu pengacara karena ketika itu sudah menerima berkas-berkas yang sudah ditandatangani. Ini pengacara terdakwa Kurniadi, dia bilang kalau yang saya tahu itu klien saya. gini aja modelnya ya, nggak apa-apa. Iya gitu. Oke Pak Syarudin dan tim, boleh dijelaskan update persidangan hari ini. Kan Reina menyebut banyak kejanggalan ya, apalagi soal balik nama yang dia menurut dia itu menurut yang beli masih dicicil, tapi menurut Reina sendiri kalau masih dicicil itu surat balik nama itu belum bisa keluar, gimana Pak? Kalau itu kan masuk ke domain notaris ya, bisa dibalik nama atau tidak. Tapi kan kenyataannya sudah dibalik nama gitu ya. Dan proses jual belinya itu kan sudah terjadi. Kenyataannya kan tanah tersebut atau lokasi tersebut kan sudah dibangun dari beberapa tahun yang lalu. Jadi selama ini para ahli waris kemana aja kan gitu. Kan sudah berdiri rumah pembelinya. Nggak pernah keberatan, nggak pernah atau melakukan upaya apalah pada saat itu gitu ya. Timbul masalah kan setelah orang tuanya meninggal. Orang tuanya pun tidak pernah keberatan berkaitan dengan adanya pembangunan di tanah itu. Kalau memang dia belum jual, kenapa nggak keberatan? Padahal kan jaraknya dekat dari rumahnya. Jadi seperti itu. Jadi soal rekayasa menurut dia akan janggal, ya itu kan pendapat dia, janggal atau tidak. Tapi kan kenyataannya sudah terjadi. PPAT saya rasa sudah melakukan hal yang baik karena prosesnya sudah terjadi. Dan tadi para saksi sudah menyampaikan dia membeli dengan secara benar tanpa ada syarat-syarat jual beli yang dilanggar, kan seperti itu. Ya itu. Oke. Tadi saksi-saksi yang dihadirkan sendiri bilang ada satu yang nggak hadir tuh Pak, itu gimana Pak? Dua kali gitu. manggil. Dan Sebagai dari saksi. GPU, iya. Itu kan saksi itu kan domain ini ya, jaksa penuntut umum. Saksi mau hadir atau tidak itu kan domain jaksa, seperti apa agar dia bisa menghadirkan saksi-saksi itu agar tuntutannya bisa terpenuhi gitu ya. Tapi dengan kehadiran beberapa saksi baik dari awal persidangan sampai dengan tadi gitu ya, persidangan tadi itu kan saya belum melihatnya, belum ada indikasi terjadi tindak pidana di situ terhadap klien saya gitu kan. Karena semuanya dilakukan secara benar gitu loh, tanpa satu pun yang, jadi saya melihatnya seolah-olah laporan ini semacam ada rekayasa diarahkan agar terjadi karena kenyataannya bukti fakta di persidangan belum ada satupun saksi yang bisa mengarah ke pidana gitu. Kalau dari Bang Syarudin Tantin sendiri, khususnya Mbak Riri dan suami ini ada yang bisa memperkuat nggak sih bahwa memang ini tadi seperti yang Abang bilang di sini ada seperti rekayasa dibuat-buat? Kan bukti-bukti kan sudah jelas bahwa soal direkayasa atau tidak kan klien saya juga nggak tahu siapa yang merekayasa. Kan begitu, dari pembeli atau mulai dari pemilik awal kemudian dibalik nama ke klien saya. Klien saya kan tidak pernah bertemu dengan pihak penjual yang awal ya, yang pemilik pertama. Dan pihak penjual pun tidak pernah ketemu dengan klien saya. Kan begitu. Penjual hanya mengakui bahwa dibeli oleh Ibu Cut. Kan seperti itu. Nah, siapa yang merekayasa? Kalau klien saya nggak pernah ketemu dengan orangnya. Data itu siapa yang membawa ke notaris? Kan itu kan yang dipertanyakan. Kalau dia dikatakan palsu, siapa yang memalsukan? Sampai saat ini belum terungkap. Hanya perkiraan saja, hanya dugaan saja yang dibangun, digiring ke media-media seolah-olah klien saya yang melakukan. Tapi tidak satu pun yang bisa membuktikan, bahkan keterangan saksi pun belum ada yang bisa mengarah ke terjadinya tindak pidana di sini. Oke. Dengan kata lain tidak mengetahui ya, sekali lagi mereka membantah terlibat
balik nama dan penggelapan dan sebagainya gitu ya Bang ya. Oh ya, dia korban kok. Namanya dipakai sana sini nggak dapat apa-apa. Seperti itu, nggak dapat apa-apa sama sekali. Kalau saya adalah adanya peristiwa ini. Dia hanya betul-betul namanya dipakai. Soal tanda tangan dia juga nggak tahu. Dia mengakui hanya satu tanda tangan. Kok tiba tapi menjadi 6 sertifikat yang sudah tertanda tangan kan gitu. Nah, ini juga saya akan cari gitu loh. Siapa yang memalsukan tanda tangan ini? Bahkan klien saya pun dipalsukan tanda tangannya. Oke, kalau dari Bang Sarwi sendiri dan tim ada saksi-saksi untuk menguatkan Baridi dan suami nggak sih Bang untuk membantah semua tudingan dari Gibran ini? Saya tidak bisa berbicara menguatkan atau tidak menguatkan gitu ya. Saya hanya berbicara mencari saksi yang benar-benar mengetahui peristiwa itu gitu loh. Tidak boleh saksi-saksi yang bisa diarahkan gitu. Betul-betul saksi yang mengetahui sehingga betul-betul nanti keadilan akan muncul siapa yang salah dan siapa yang benar. Seperti itu. Oke. Untuk agenda selanjutnya sendiri, tahu update-nya belum Bang? Agenda selanjutnya masih saksi dari pihak jaksa karena pihak JPU juga kelihatannya tidak terlalu menguasai persoalan dan beberapa apa yang dituduhkan tidak satu pun yang bisa dibuktikan oleh jaksa, termasuk pemalsuannya. Siapa yang memalsukan sampai saat ini belum terungkap. Oke. Bang, ini kan sidangnya termasuk alat juga ya, memakan waktu juga. Nah, dan tadi abang bilang dari JPU juga masih belum bisa membuktikan saksi-saksinya. Nah, kalau misalnya nanti terbukti bahwa klien abang tidak terlibat, ini ada, kan ini sudah pencemaran ya, ini ada niatan untuk melakukan balik nggak sih atas segala yang dituduh? Saya belum berpikir ke sana, saya hanya bagaimana kita meluruskan persoalan ini karena berawal adanya isu mafia tanah, saya juga tertarik untuk memberantas mafia tanah itu gitu loh. Karena kan banyak yang menjadi korban-korban yang seharusnya dia hanya dimanfaatkan namanya. Semacam pembantu lah misalnya dipakai namanya mengatasnamakan untuk menghindari hal-hal tertentu, atau sopir lah misalnya yang dipakai namanya, kemudian setelah orang tuanya meninggal kemudian si pembantu dipenjarakan oleh anak gitu. Ya, seperti inilah yang sekarang kemungkinan yang dialami oleh klien saya. Oke, kalau Baridi dan suami sendiri sekarang kondisinya seperti apa Bang? Mereka masih mengikuti, masih update terus nggak sih soal persidangannya? Beliau update terus kenyataannya dia kan selalu hadir gitu ya walaupun lewat virtual, dan tadi semua keterangan saksi ada diakui benar, ada yang dinyatakan itu keterangannya salah kan begitu, dan ada beberapa keterangan saksi yang disampaikan ke Polda waktu itu dia ralat katanya kan seperti itu, seperti keterangan bahwa Riri yang bertransaksi tapi agak atas suruhan Ibu Cut. Nah, saya agak aneh juga ada apa kok diralat itu gitu loh, atas perintah itu agak-agak mengganjal juga. Itu juga nanti saya akan mempertajam untuk mengungkap kebenaran itu kan itu harus di ini. Ada juga satu saksi yang sering diucapkan tapi sampai sekarang belum dihadirkan di persidangan. Kalau satu saksi yang 2 kali manggil ini yang kata pengusaha frozen food itu abang sendiri kenal nggak? Tahu nggak sih backgroundnya? Saya sendiri tidak tahu ya, saya tidak tahu karena ada beberapa saksi yang dihadirkan seperti kemarin Cipto misalnya, yang sebelumnya di masa orang tuanya masih hidup, Ibu Cut masih hidup, klien saya pun nggak pernah ketemu yang namanya Cipto. Justru yang mempertemukan di saat para ahli waris ketemu Cipto malah lebih dulu gitu, baru ketemu klien saya si Riri Kasmita gitu. Dan apa yang diucapkan Mirina Subir bahwa Cipto mendapat surat kuasa dari Ibu Cut, ternyata di persidangan kemarin kesaksian Cipto tidak pernah mendapat surat kuasa, dan jaksa juga belum bisa menunjukkan ada nggak bukti surat kuasa itu atau tidak dari Ibu Cut ke Cipto. Jadi saya sendiri nggak tahu apa peran Cipto di sini. Oke, mungkin terakhir dari Bang dan tim dan Mbak Riri, mungkin harapannya apa sih Bang untuk kasus ini yang sudah menguras banyak energi juga ya, waktu dan sebagainya? Harapan saya bagaimana kasus ini bisa cepat selesai, baik pelapor maupun terlapor seharusnya ada upaya damai atau teman-teman di kepolisian mengeluarkan restoratif justice, karena semua penegak hukum saat ini diharapkan untuk itu, penyelesaian itu lebih cepat, dan masing-masing pihak harus jujur lah. Jangan ada yang direkayasa diarahkan soal pidana gitu ya. Begitu juga klien saya harap dia jujur juga seperti apa hubungan dia dengan Ibu Cut sehingga dia dipercaya. Kan tidak semudah itu juga.
berkaitan dengan adanya tuduhan mencuri, kan tidak ada buktinya kalau dia mencuri. Penggelapan nggak bisa dibuktikan penggelapannya karena para pihak juga menerima uang dan diakui semua. Iya kan? Nirina mengakui menerima uang dari Riri. Kalau menerima penggelapannya di mana? Oke, cukup Bang. Ya, itu aja ya. Terima kasih banyak. Oke. Saya baca-baca dulu tadi perolehannya kayak gitu, tapi belum terlalu banyak update seperti hari ini ya Bang ya, persidangan. Belum. Karena kan Belum ini ya? masih banyak hal yang banyak hal juga yang harus saya sampaikan, tapi saya belum bisa menyampaikan ya. Seperti pembuktian penerimaan saya bisa ucapkan karena ada bukti dari rekening pengiriman. Ada juga diterima langsung secara cash, tapi kan nggak bisa buktikan. Jadi saya juga buktikan saja. Saya nggak mau asumsi di sini. Seperti itu. Audio Jungle.